Cover off. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Tunggu ya anak-anak yang lain belum. Pagi Satelit Cynthia, siapa lagi? Jocelyn yang sudah bergabung 20 ya. Oke, Pak Guru sampaikan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Dan hari ini tadi ada yang izin ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran hari ini. Jadi Pak Guru pemateri, Pak Guru belum bisa tunggu ya. Jadi jam yang Pak Guru sudah tentukan kalau masuk ya kita mulai. Jadi anak-anak dari belakang mereka bergabung karena ini mengingat anak-anak lain yang punya pulsa dan lain sebagainya. Jangan sembarangan mati lampu dan lain sebagainya. Sehingga kita yang sudah di luar bergabung kita akan mulai. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, Pak Guru meminta Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran PKN kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada para pendeta yang telah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anak-anak semua kabar baik-baik ya. Sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan dan Pak Guru sampaikan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali kepada anak-anak. Dan tidak salah tadi ada Reynaldo ada izin ya kelas 9B. Jadi pembelajaran kita hari ini minggu yang lalu pembelajaran kita minggu yang lalu sampai di mana ya? Bagian B kayaknya tidak salah. Jadi pembelajaran kita hari ini anak-anak sudah punya buku paket silakan buka di halaman 108. Anak-anak sudah punya buku paket silakan buka di halaman 108. Mohon maaf Pak Guru belum bisa berikan materi secara mendetail karena mengingat yang lain materi sudah ada di PowerPoint sudah Pak Guru sudah kirimkan. Kalau anak-anak yang tidak punya buku paket bisa minta di chatting ke Pak Guru baik di Teams maupun di WA supaya Pak Guru bisa kirimkan materi ya. Yaitu Pak Guru berharap jangan malu-malu, tapi yang tidak punya buku paket bisa lihat materi dan bisa minta materi. Pak Guru sudah siapkan, dari anak-anak tinggal pelajari. Anak-anak sudah punya buku paket sekali lagi halaman 108 tentang apa? Bagian C itu. Ada yang sudah lihat? Bisa bacakan halaman C. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tentang upaya ya.
Coba slide materi kita tunggu sedikit. Pembelajaran kita hari ini tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Coba kita tunggu sedikit slide materi. Materi sudah Pak Guru sudah chatting di Teams ya. Anak-anak yang kalau saudara ini bisa lihat juga di Teams. Jadi pembelajaran kita hari ini kita tunggu sedikit untuk slide materi. Upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Wih, ini materi tidak mau tampil. Kita tunggu sedikit slide materi yang agak lambat sehingga oke. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita, ini pembelajaran kita ya, topik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Sehingga nanti secara garis besar pembelajaran kita hari ini kita akan melihat tentang upaya untuk menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena kita sudah melihat ada upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan, di antar agama ya, di antar agama, di antara suku, di antar kelompok ya, atau di antara marga. Ya. Sehingga Pak Guru, materi yang pertama kita sudah melihat tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah permasalahan dengan keberagaman dengan permasalahan ya. Yang ketiga adalah upaya untuk menyelesaikan. Sebab masalah kita nih, negara kita atau masyarakat kita menjembok multikultural sehingga gampang sekali bisa munculkan masalah. Yang itu Pak Guru sering sampaikan. Sehingga untuk kita hari ini melihat adalah upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita akan melihat ada beberapa bagian yang penting, yaitu hak dan kewajiban. Hak sebagai setiap orang warga negara, dia juga punya hak, dan hak hidup itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun kecuali ya Tuhan ya. Karena hak itu diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hak itu bukan diberikan. Sehingga tiap orang punya berhak, tiap warga negara Indonesia punya berhak untuk hak hidup ya, hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ya, tidak boleh hanya ambil nyawa dan sebenarnya itu halang kurang baik ya. Ya, istilahnya ada pembunuhan begitu. Itu halang kita tidak terduga. Ya. Tetapi yang hak untuk mengambil nyawa kita adalah Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi pasal 28A di sini mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan serta mempertahankan kehidupannya. Jadi hak hidup itu tidak boleh dibatasi. Setiap warga negara Indonesia punya berhak. Sebab kita adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural. Sehingga semua masyarakat punya berhak untuk hidup. Ya, hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ya. Sehingga kebijakan negara juga yaitu harus pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dalam pembangunan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi ya, dan pemerataan ya untuk akomodir enam agama. Itu juga sama rata. Itu juga pemerataan. Ya, tidak boleh ada salah satu yang diprioritaskan lalu salah satu yang disingkirkan. Sehingga ada warga juga yang sering begitu.
Sehingga tidak boleh dari Sabang sampai Merauke yang ada di negara kita ini adalah ini warga negara Indonesia. Mereka adalah warga negara yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara. Begitu. Yang kedua adalah setiap orang berhak memeluk agamanya. Jadi keyakinan agama itu tidak boleh dipaksa dari dari siapapun. Sehingga kita masyarakat Indonesia punya keyakinan agama ya. Sehingga pemerintah berikan hak sepenuhnya atau kebebasan kepada sesuai dengan pemeluk agama ya, enam agama. Sehingga mereka boleh melakukan ibadah, mereka boleh melakukan sholat dan lain sebagainya. Dan itu tanpa paksaan ya, itu tidak boleh. Tapi yang fakta yang terjadi di negara kita, orang mau beribadah dibatasi. Dan Pak Guru yakin bahwa anak-anak itu gampang, anak-anak itu cepat ya dapat informasi. Lihat di Google, di YouTube, dan kalian sudah tahu informasi. Sebelum kami guru-guru sampaikan anak-anak sekarang atau zaman sekarang, pola pikir semua ini sudah ubah. Sehingga Pak Guru yakin bahwa anak-anak pernah melihat. Orang melakukan ibadah dibatasi, orang melakukan sholat dibatasi. Ya, ini hal yang kurang baik. Sama juga dengan agama-agama yang lain. Ya, setiap orang berhak atas kebebasan berikat dan berkumpul mengulurkan pendapat ya. Ini kita di negara demokrasi ya, sehingga tiap warga negara Indonesia punya berhak untuk menyampaikan aspirasi. Berkumpullah menyampaikan apa yang menjadi merasa dirugikan, sehingga mereka boleh berkumpul dan menyampaikan aspirasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis ya, atau forum-forum tertentu. Yang berikut adalah pasal 26I di sini bahwa hak itu hak untuk hidup ya. Setiap orang berhak kebebasan dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dengan sesuai dengan prinsip demokrasi pasal 28J. Setiap orang menghormati hak asasi manusia ya. Sehingga dalam menjalankan ya menjalankan hak dan kebebasan setiap warga negara juga perlu patuhi pada undang-undang. Tetapi Pak Guru ya kita yakin bahwa masyarakat yang bawah, kita sebagai warga negara Indonesia, kita memang pernah mengakui, pernah menghormati undang-undang atau aturan yang dibuat oleh negara. Tetapi ya sering yang melanggar, melalaikan itu mereka-mereka yang punya uang banyak. Ya, Pak Guru kasih contoh. Seketika orang yang lemah, dia pencuri, maka dia akan ditangkap dan masukkan dalam penjara. Tetapi orang-orang pejabat, gubernur, bupati, menteri, seketika melakukan korupsi, maka mereka tidak bisa tahan di penjara. Mereka hanya tahanan bebas jalan. Mereka sudah suap dengan uang. Makanya hukum kita lemah. Ya. Itu yang pertama, itu yang sering terjadi di negara kita. Yang berikut adalah perlindungan dan pemajuan. Perlindungan terhadap anak-anak ya. Anak-anak punya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, kesehatan yang layak. Dan itu sudah undang-undang mengatur ya. Pak Guru berharap yang mic tolong matikan ya, siapa ya yang mic masih ini. Oke. Jadi begitu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada kita mengakhiri. Ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak, Pak. Oke, yang berikut adalah kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut sedikit. Pasal 30 ini pengikat persatuan dan rasa kebangsaan ya. Pasal 35 di sini mengatakan bahwa bendera yang berbicara tentang bendera negara Indonesia ialah sang merah putih ya. Bendera. Yang berikut adalah bahasa Indonesia, itu pasal 36. Yang berikut adalah lambang negara, itu pasal 66A Undang-Undang Dasar ya. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang berikut yang mengatur membicarakan tentang lagu kebangsaan yaitu pasal 36B ya. Ya. Ini yang tentang berbicara tentang lambang negara dan bendera, lagu kebangsaan, lagu nasional ya, kebangsaan dan bahasa. Pak Guru pikir ini anak-anak sudah pelajari ya. Ya. Yang berikut di sini adalah mengembangkan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah muncul dalam keberagaman. Di situ selalu bersikap ramah. Masalah perbedaan yang terjadi pecahkan dengan bermusyawarah. Jadi seketika terjadi masalah antara Kristen dengan misalnya ini di sisi agama.
antara umat Kristen dengan umat Islam, sehingga pemimpin agama dari kedua agama yang dimaksud atau tersebut mereka berkumpul ya, mereka harus sepakat dan kumpul lalu amankan masyarakat. Ya, ini bermusyawarah ya. Iya, berbicarakan baik-baik secara baik supaya tidak boleh ada masalah di antara kita. Yang ada adalah kita punya keluarga, walaupun mereka itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ya budaya, tetapi mereka adalah keluarga kita, sahabat kita. Iya, begitu. Jadi di sini selalu bersikap ramah dan bersahabat ya, berpikir positif, saling membantu sesama warga masyarakat. Ini yang sangat penting. Masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah, dengan hati yang baik, dengan pemikiran yang baik, dengan berintelek. Karena kita ini kan logikanya kita kan pernah belajar. Jadi selesaikan masalah apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, baik di antar agama, di antar budaya, ya, antar suku, marga, ini kita perlu selesaikan dengan pikiran yang baik. Orang yang berintelek ya. Ya. Atau warga negara belajar komunikasi secara efektif mengenai perbedaan yang ada sehingga tercipta situasi saling memahami. Jadi itu sangat penting. Tidak boleh ada perbedaan di antara kita, tetapi yang ada di antara kita adalah kawan ya, sahabat dan sobat. Itu yang sangat penting. Jadi Pak Guru sampaikan kepada anak-anak bahwa tidak boleh memilih-memilih ya. Kita bergaul baik dengan siapa saja. Karena orang baik itu pasti akan dikenal oleh banyak orang. Ya, mungkin itu yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya nanti Pak Guru akan ini ya. Pak Guru materi sudah setting sehingga anak-anak bisa baca. Sampai di sini. Kalau anak-anak ada pertanyaan bisa tanyakan. Berhubungan dengan materi. Kalau tidak ada, Pak Guru akan absen. Ada pertanyaan? Materi hari ini? Anak-anak ada pertanyaan? Pak Guru berharap kasih itu. Pak Guru berharap kalau seketika ada pertanyaan atau hal-hal yang sampaikan ke Pak Guru, jangan takut tapi bisa sampaikan supaya Pak Guru kan absen ya. Angel yang hadir hari ini 30 berapa? 33 ya. Berarti semua hadir ya. Karena Reynaldo ada izin. Ya. Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Oh, Reynaldo hadir. Ya Pak Guru. Oke. Berarti siapa yang izin ini? Siapa yang tidak hadir? Kayaknya satu siswa yang tidak hadir. Atau Pak Guru absen? Pak Guru absen ya? Kayaknya salah satu siswa yang tidak ini bergabung. Reynaldo kemarin ada main bola kah? Ada Pak Guru. Ada. Oke. Pak Guru akan absen. Angelina. Hadir Pak. Audrey. Bernadetta. Hadir Pak. Beren. Birigita. Caroline. Shirley. Kristama. Hadir Pak Guru. Siapa lagi? Clara. Hadir Pak. Claudia. Pak Guru. Cynthia. Pak Guru. Dito. Hadir. Dewi. Hadir Pak. Cynthia hadir. Eliani. Hadir Pak Guru. Elvira. Hadir Pak Guru. Esther. Hadir Pak Guru. Evangeline. Hadir Pak Guru. Grace. Hadir Pak Guru. Hadir Pak. Jessica. Hadir Pak. Yocelin.
Julieta, Hadir Pak Guru. Julita, Hadir Pak Guru. Julieta, Pak Guru Jovelyn hadir. Julieta hadir. Hadir Pak Guru. Yocelin, Hadir Pak Guru. oke, Christian, Hadir Pak Guru. Renaldo, hadir ya. Hadir Pak Rosintan, Guru. Rosintan, Sarah Putri, Hadir Pak Sarah- Guru. Sarawati, Hadir Pak Guru. Serafim, Hadir. Saren Panggua, Hadir Pak Guru. Saran Salomita, Hadir Pak Guru. Tirevania, Willy Brodos, Hadir Pak. Tirevania, Winka, Yusak, Hadir Pak. Hadir Pak. Yusak hadir, Hadir. Tirevania, oke, kayaknya Tirevania yang tidak hadir ya. Atau hadir? Coba Pak Guru cek. Tirevania. Oke, Tirevania hadir ke tidak ya? Kayaknya sepertinya Tirevania yang tidak hadir. Coba Pak Guru cek ya. Tirevania. Oke. Tirevania ya. Fania Bulokaroma. Oke, kayaknya Tirevania yang tidak hadir ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih, dan Pak Guru meminta hari ini ada tugas ya. Tugas yang tadi Pak Guru kirimkan nanti anak-anak dikerjakan. Pilihan ganda 5 nomor ya. Pak Guru meminta Yusak untuk berdoa ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Yusak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PPKN, mari kita berdoa salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Yusak yang telah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dan atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih banyak untuk partisipasi dari kekompakan dari anak-anak semua. Dan kita jumpa pada pertemuan yang berikut. Selamat pagi kepada anak semua, dan Pak Guru mengaku pamit. Anak-anak itu nanti silakan tingkatkan Teams ya. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak Guru.